Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah musalla al-muslimun RW 16 rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat rahmat taufik serta hidayahnya. Malam hari ini kita masih bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan salat maghrib yang baru saja kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menjadi lantaran turunnya rahmat dan ridhonya untuk kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah juga malam hari ini kita masih bisa melanjutkan taklim kita, kitab Hidayatul Hidayah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji malam hari ini menjadi ilmu yang manfaat, barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Salawat serta salam adalah sama-sama kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan dan kita rindukan syafaatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, sebagaimana biasa sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita tabarrukan dengan harapan sekali lagi bisa mengambil hikmah dan barokah dari apa yang kita kaji malam hari ini. La hadratu Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa syuhbati. Wa khususan ila ruhi mu'allif hadzal kitab Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita masuk materi tentang bagaimana kedudukan kita di tengah umat manusia, sesama manusia. Kalau kemarin bagaimana kita menjadi atau memenuhi hak-hak agama kita. Dalam memenuhi agama, hak-hak hamba itu ada 3 macam. Kemarin yang pertama adalah salimun, orang yang selamat, artinya orang yang cukup melaksanakan semua perintah dan menjauhi semua larangan termasuk menghindari maksiat, itu kita termasuk orang yang selamat. Kemudian yang kedua robihun, robihun itu orang yang beruntung, orang yang melaksanakan kewajiban dan meninggalkan yang haram serta melengkapinya dengan amalan-amalan sunnah yang dianjurkan dan serta melengkapi dengan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang meninggalkan yang wajib tetapi malah melakukan yang dilarang. Ini termasuk orang khosirun, orang yang rugi. Jadi dalam agama kita, hak-hak kita, memenuhi agama kita itu terbagi menjadi golongan, 3 golongan. Yang pertama salim, kemudian yang kedua robih, ketiga khosirun. Kalau kita tidak bisa menjadi orang yang beruntung, minimal orang yang selamat. Jangan sampai kita termasuk golongan yang ketiga, khosirun, yang rugi, ya. Tidak melakukan kewajiban tapi malah melakukan yang dilarang. Jadi wa'lam ketahuilah anal abda, sesungguhnya seorang hamba fi haqqi dinihi, dalam hak agamanya, man ala salasi darajatin, terbagi menjadi 3 derajat tingkatan. Imma salimun wa wal muktasiru ala adail faraid, yaitu ada kalanya orang yang selamat, termasuk dalam hal ini orang-orang yang sekedar melakukan perintah, wa tarkil ma'asi, meninggalkan maksiat, yang penting selamat, ya. Aurabihun, atau yang kedua ini golongan yang beruntung, wa huwa al-mutatawwi'u bil qurbati, yaitu orang yang melakukan kewajiban ibadah, wa nawafili, dan melakukan hal yang sunat, ya. Jadi kewajiban dilakukan, sunah-sunah dikerjakan, serta ditambah dengan usaha taqarrub, pendekatan diri kepada Allah melalui ibadah. Yang ketiga al-khosirun, orang yang rugi, wa huwa al-muqassiru anil lawazimi, yaitu orang-orang yang meremehkan, menganggap ringan hal-hal yang wajib. Ini termasuk orang-orang yang rugi. Sekarang
Fa ilam takdir, jika engkau tidak mampu antakuna untuk menjadi robihan, golongan yang beruntung, fajtahid, maka bersungguh-sungguhlah antakuna saliman, menjadi orang yang selamat ya. Wa iyyaka summa iyyaka, takutlah kalian, kemudian takutlah, kemudian artinya kalau iyyaka summa iyyaka ini supaya sangat diharapkan untuk menghindarinya ya. Iyyaka kemudian summa iyyaka, hindarilah dan takutlah serta takutlah antakuna khosiron, termasuk golongan orang yang ketiga ya. Sekarang wal addu fi haqqi sa'iril ibadi, adapun hamba di dalam memenuhi hak-hak sesama makhluk, dalam hal ini sesama manusia, lahu bagi hamba salatu darajatin, terbagi menjadi 3 golongan juga. Demikian juga bagaimana keadaan kita atau hak-hak kita di dalam memenuhi hak-hak sesama manusia ya. Artinya dalam tengah masyarakat kita itu bagaimana posisi kita, di sini juga dibagi menjadi 3 kelompok ya. Salatu darajatin, terbagi menjadi 3 tingkatan. Al-ula, yang pertama, antunazzala fi haqqihim, yang pertama menempati kedudukan atau posisi di tengah manusia, di tengah makhluk, mangzilatal kirami, posisinya para malaikat ya. Orang-orang yang mulia, wal baroroti, dan orang-orang yang bagus. Di sini yang dimaksud adalah kiramal katibin, malaikat-malaikat yang terpuji, minal malaikat, dari golongan malaikat. Wahua, adapun hamba yang golongan pertama ini, ayas'a fi akhrodim, di dalam melakukan tujuan sehari-harinya, hidupnya tadi, rifkon, disertai dengan kasih sayang, bihim, kepada manusia, wa idkhalal lisururi, dan selalu membuat gembira ala qulubihim, pada hatinya makhluk, pada hatinya manusia ya. Jadi derajat pertama golongan manusia di tengah manusia yang lain, di sini posisinya menempati posisi malaikat. Di dalam hidupnya sehari-hari tidak ada selain ingin membantu manusia yang lain dengan membuat mereka gembira. Jadi hidupnya itu diabdikan untuk kepentingan masyarakat, bagaimana supaya orang di sekitar kita itu selalu merasa bahagia, baik fisik maupun ruhaninya ya. Jadi kalau ada tetangga kita yang kekurangan dalam hal makanan, kita bantu. Ada tetangga kita yang kesusahan, kita hibur. Jadi inilah golongan orang-orang di dalam atau memenuhi hak-hak manusia, termasuk golongan yang paling terpuji, termasuk golongannya atau derajatnya para malaikat. Wahua, adapun man yas'a fi a'radhim rifqan bihim wa idkhala lisurur. Jadi tujuan hidupnya itu ini untuk apa ini istilahnya, dalam pergaulan dengan manusia itu selalu dipenuhi dengan kasih sayang dan selalu berusaha untuk membuat orang di sekitar kita bahagia. Idkhalal lisururi ala qulubihim, membikin bahagia di hati makhluk atau manusia ya. Asaniyatu, yang kedua, ayunazzala fi haqqihim mangzilatal bahaim wal jamadat. Jadi menempati posisinya fi haqqihim manzilatal bahaim, kedudukannya rojo koyo bahaim. Bahaim ini sama dengan hayawan tapi condong kepada hewan piaraan ya. Sapi, kerbau yang tidak membahayakan, karena nanti ada golongan hewan yang membahayakan atau hewan buas ya. Kalau bahaim ini condong ke hewan yang dipiara atau hewan-hewan jinak ya. Menduduki posisinya hewan-hewan jinak wal jamadati, dan bebatuan. Falayanaluhum, mereka orang di sekitar kita itu tidak memperoleh khairu, kebaikannya hamba, abdun, walakin yakufa anhum syarruhu, tetapi mereka itu cukup terjaga dari mudorot atau kejelekannya hamba. Jadi golongan ini, golongan yang kedua, tidak memberi manfaat tetapi tidak membahayakan ya. Jadi jadilah kita minimal golongan yang kedua ini. Kalau tidak bisa golongan yang pertama tadi ya. Kalau bisa memang kita dianjurkan seperti golongan yang pertama, selalu membuat orang di sekitar kita itu merasa tentram ya, merasa senang
itu golongan atau menduduki posisinya para malaikat. Yang kedua, golongan hewan dan bebatuan atau benda-benda mati. Artinya kalau kita tidak bisa memberi manfaat, minimal jangan membuat mereka terancam atau celaka ya. Fala yanaluhum khairuhu, tidak memperoleh kebaikan, walakin yakufu anhum syarruhu, minimal mereka itu terjaga dari keburukan-keburukan abdun hamba. Asali satu, adapun golongan yang ketiga, derajat ketiga, posisi kita di tengah masyarakat lingkungan kita, ayun nazala fi haqihim, menempati hak-hak, memenuhi hak-hak mereka, mangsilatal aqaribi, posisinya atau pangkatnya kalau jengking ya, wal khayati dan ular, wasibai dan binatang buas, ad-doriyati yang membawa mudorot, membahayakan, layurja yang tidak diharapkan, khairuh kebaikannya, tidak bisa diharapkan kebaikannya sama sekali ya. Bagaimana kita mengharap kebaikan dari kalajengking, ular ya? Apakah mereka itu bisa memberi manfaat pada kita? Sepertinya sangat minim sekali ya. Layurja yang tidak bisa diharapkan, khairu kebaikannya, wa yutakot, tapi menakutkan atau ditakuti, syarruhu keburukannya ya. Nih, enggak. Jadi golongan yang ketiga ini, posisi kita di tengah masyarakat adalah derajatnya kalajengking, ular, termasuk binatang-binatang buas ya, yang selalu membahayakan dan tidak ada kebaikan yang diharapkan sama sekali, tetapi mereka itu ditakuti karena keburukannya. Wa yutaqqa syarruhu. Fa illam takdir, jika tidak mampu atau tidak bisa engkau antal tahiqqa bi ufukil malaikat, tidak bisa menemukan posisi derajatnya malaikat, fahdar, maka hindarilah, antang zila, sekiranya menempati engkau kedudukanmu antara jatil bahaim wal jamadati, minimal derajatnya tadi ya, hewan-hewan piaraan dan bebatuan. Ila marotibil aqaribi, jangan sampai kita jatuh ke derajat kalajengking, wal khayati dan ular, wasibangi dan binatang buas, ad-doriyati yang membawa mudarat atau membawa bahaya. Fa in radita, jika engkau puas, linafsika untuk dirimu sendiri, an-nuzula min a'la iliyina, derajat yang tinggi, fala tardo, maka tidak puas engkau laha bagimu, bilhuwi, turun ila asfali safilina, ke derajat yang paling rendah ya. Asfala safilin itu derajat yang paling rendah, yaitu derajatnya aqarib tadi, kalajengking, hayat dan syibah ya. Kalau kita tidak bisa mencapai derajat yang tertinggi, derajat malaikat tadi, minimal kita merasa puas. Derajat yang kedua, jangan sampai kita itu rela atau puas apabila kita jatuh ke derajat yang paling rendah, derajatnya para kalajengking, kemudian ular ya. Keberadaannya itu tidak memberi manfaat, justru akan membahayakan karena banyak ditakuti orang karena bisanya atau karena ancamannya. Kalau sibak itu binatang buas itu kan mengancam keselamatan diri kita ya. Fala alaka, maka barangkali tanju, selamat engkau, kafafan, minimalnya itu lalaka, kafafan, lalaka, tidak untukmu, tidak memberi keuntungan untukmu, wala alaika, dan tidak membahayakan dirimu. Jadi minimal kita itu pada posisi yang kedua tadi ya. Kalau kita tidak bisa memberi manfaat kepada lingkungan sekitar kita, minimal jangan membuat gangguan atau membahayakan mereka. Jadi mereka itu tidak merasa terancam karena keberadaan kita. Itu sudah cukup, kafafan, lalaka, wala alaika, tidak memberi manfaat juga tidak memberikan ancaman atau bahaya. Fa'alaika, maka wajib atas engkau, fi bayatina harika, sepanjang harimu, ala tastahila, sekiranya tidak menyibukkan diri engkau, illa bima yang fa'uka, kecuali dengan sesuatu yang memberi manfaat engkau padamu, fi ma'adika, untuk urusan akhiratmu. Ma'ad itu tempat kembali ya, artinya akhirat, au ma'asyika, atau kehidupan duniawimu ya. Jadi jangan sampai kita itu disibukkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat kita dan juga untuk kehidupan kita, terutama dalam hal nafkah keluarga kita yang menjadi tanggungan kita ya.
alladzi la tastahni, yang tidak mencukupi anhu wa anul isti'anati, dan tidak bisa diharapkan pertolongannya bihi ala mu'ajika, untuk urusan akhiratmu, au ma'asika, atau untuk kehidupan pengupo jiwa, kehidupanmu. Artinya usahakan sepanjang hari itu kita gunakan sesuatu yang kira-kira bisa memberi manfaat baik untuk kehidupan dunia kita, lebih-lebih untuk akhirat kita. Jangan sampai waktu kita itu habis sia-sia digunakan untuk hal-hal yang tidak memberi manfaat baik untuk kehidupan duniawi maupun akhirat kita. Jadi intinya kalau kita belajar dari hak-hak dari agama maupun manusia di sekitar kita, intinya Imam Al-Ghazali ini mengajak kita untuk menjadi khairu ummah. Di dalam Al-Quran itu ada ayat kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Sungguhnya engkau itu umat terbaik di antara umat-umat yang pernah lahir di tengah manusia. Jadi kalau kita bisa mengamalkan kitab Bidayah ini, insya Allah kita akan menjadi wali kalau kita bisa mengamalkan ini karena kita dituntut, diajarkan untuk menjadi yang terbaik di antara yang baik. Jadi kalau kita bisa mengamalkan ini, insya Allah sudah masuk kelasnya wali. Jadi inilah kebaikan atau kelebihan dari tulisan-tulisan yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Makanya para tasawuf atau sufi itu kajiannya rata-rata dari kitab referensinya rata-rata dari kitab yang ditulis oleh Hujatul Islam Imam Al-Ghazali ini. Dan ini ternyata terbukti di mana ada umat Islam mayoritas, di situ umat-umat minoritas, apakah agama yang lain, Nasrani, Hindu lainnya, itu merasa aman karena mereka itu rata-rata mengamalkan ini. Kalau tidak bisa memberi manfaat, minimal tidak sampai membahayakan kepada mereka. Tapi lihat umat Islam yang minoritas di tengah umat-umat atau di negara yang mayoritas non muslim, mereka sangat itu kayak menjadi warga negara ketiga, kayak di Myanmar Rohingya itu dikejar-kejar sampai ke Aceh, kemudian di Palestina sendiri dijajah oleh orang Yahudi. Di Filipina, di mana di sana mayoritas Nasrani, kita dikuyok-kuyok Jadi inilah kelebihan umat Islam dimanapun mereka berada, umat agama lain merasa terlindungi karena umat Islam rata-rata mengamalkan ini. Kalau kita tidak bisa memberi manfaat, minimal tidak sampai membahayakan mereka. Jadi memang dalam hal pengamalan agama, insya Allah Islam itu termasuk umat Islam dalam hal ini orang yang paling intens dalam pengamalan agamanya Mudah-mudahan kita kedepannya akan lebih baik lagi dari apa yang bisa kita lakukan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in ajasta, maka jika apes atau tidak mampu engkau anil qiyami bihaqqi dinika, di dalam memenuhi hak-hak agamamu, ma mukhalitatin nas, di tengah pergaulan manusia, wa kunta, dan engkau lataslamu, tidak bisa selamat, fal uzlatu, maka uzlah menyendiri, aula, itu lebih baik. Jadi kalau kita merasa tinggal di tengah masyarakat keramaian di sini tidak bisa aman, terutama dalam agama kita terancam, misalnya kita terbawa maksiat yang dibawa mereka, maka uzlah menyendiri itu lebih baik Laka bagimu fa'alaika, maka wajib atas kamu, atas engkau, biha, dengan uzlah, fafihan najatu wassalamah, fafiha, maka di dalam uzlah itu an najatu, engkau akan beruntung, wassalamah, dan selamat Jadi misalnya kita hidup di tengah keramaian, tapi di situ banyak sekali maksiat dan itu akan membahayakan agama kita, maka uzlah, menyendiri dari keramaian, itu akan lebih baik bagi kita, karena dengan uzlah itu akan membawa keselamatan kita. Fa in kanatil waswasi, maka jika ada godaan-godaan setan fil uzlati, di dalam uzlah, ketika kita sudah uzlah tapi godaan setan masih selalu menghantui kita, tujadzibuka, yang menarik, ilama, pada suatu layar Allahu Ta'ala, yang tidak ridho Allah, yang tidak diridhoi oleh Allah.
Jadi ketika kita uzlah tetapi godaan setan masih menghantui menyertai kita, yang menarik kita kepada sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, falam takdir, dan engkau tidak mampu ala qamiha untuk mengatasinya biwadhaifil ibadati dengan kegiatan ibadah. Fa'alaika maka wajib atas engkau bin naumi dengan tidur. Jadi menurut Imam Al-Ghazali di akhir zaman nanti karena banyaknya godaan ujian hidup ini, maka ibadah yang paling baik, yang paling aman adalah tidur. Dengan tidur itu kita tidak terhindar dari pengaruh buruk lingkungan sekitar kita. Kalau keadaan seperti ini, Masya Allah, kiamat sudah dekat katanya. Jadi kalau kita tidak bisa mampu atau tidak mampu mengatasi godaan setan, karena setan itu dimanapun selalu ya was-was, sampai-sampai kita dianjurkan membaca surat An-Nas itu sebelum sholat ya. Kalau tidak bisa mengatasi itu biwadhaifil ibadati dengan kegiatan-kegiatan ibadah, fa'alaika maka wajib atas engkau binaumi dengan tidur. Fahuwa karena dengan tidur ahsanu ahwalika, itu ahsanu lebih baik ahwalika wa ahwalina. Apa istilahnya itu? Yang harus kita kerjakan semua ya, ahwalika wa ahwalina, apa keadaanmu dan keadaan kita. Idza ngajasna, ketika lemah tidak mampu kita nganil ghanimati untuk mendapatkan keuntungan, rodina maka puaslah kita bisa lamati dengan merasa selamat, bila zamati dengan terhindar dari maksiat, menang dari maksiat tadi ya. Fa akhissa bi khali, karena meskipun demikian merasa puas dengan keselamatan ini tapi tidak bisa memberi kebaikan kepada yang lain, ini termasuk terutama dengan tidur tadi ya, menghindarkan kemaksiatan dengan tidur, itu termasuk keadaan fahisa ya, yang sangat hina, bihali dengan keadaan man salamatu dinhi, dari keselamatan orang, dari selamanya orang dari agamanya, fi ta'tili hayati, karena kosongnya kehidupannya ya. Jadi kalau kita mengharap selamat dengan tidur, itu termasuk serendah-rendah derajat di dalam hak-hak agama. Karena apa? Hidupnya itu hanya untuk tidur, tidak memberi manfaat di sekitarnya. Sama saja kita itu menyamakan hidup kita dengan orang mati ya. Karena mati itu, orang tidur itu temannya orang mati ya. Jadi ini alasannya ya. Fi ta'tili hayatihi, karena kosongnya hidupnya, man idzin naumu, karena sesungguhnya tidur, akhul mauti, itu saudaranya mati ya. Jadi orang tidur itu intinya mati untuk sementara ya. Karena dalam ada roh yang istilahnya itu diambil untuk sementara saat kita tidur ya. Jadi tidak dalam keadaan sadar, tapi ada yang dalam keadaan sadar. Jadi yang diambil orang saat tidur itu roh yang tidak sadar. Yang sadarnya itu yang diambil oleh Allah, nanti saat bangun dikembalikan lagi. Jadi idzin naumu akhul maut, karena sesungguhnya tidur itu saudaranya mati. Wa huwa, adapun tidur, ta'tilul hayati, kosongnya kehidupan, wal tihaku bil jamadati, dan menyamakan dengan bebatuan atau benda-benda mati. Benda-benda mati itu kan tidak bisa memberi pengaruh kepada sekitarnya. Jadi orang yang tidur itu hakikatnya sama dengan orang yang mati, cuma matinya tidak selamanya, sementara. Inilah ya. Jadi sangat hina dengan yang selamat agamanya tapi kurang di dalam hidupnya, kosong dalam hidupnya, tidak memberi manfaat baik pada dirinya sendiri maupun dengan lingkungan sekitarnya. Wallahu a'lam bishawab. Masuk ke dalam bab adabul istidadi li sairi sholawati. Jadi adab mempersiapkan diri untuk sholat ya. Jadi insya Allah minggu depan kita masuk dalam ibadah yang sangat penting sekali dalam hal ini tentang sholat ya. Jadi intinya kalau kita tidak bisa masuk ini tentang hak-hak kita di tengah masyarakat ya, tidak bisa menempati posisi derajatnya malaikat, yaitu yang selalu memberi manfaat
dengan kasih sayangnya dan juga selalu berusaha membuat orang di sekitar kita itu gembira, minimal kita masuk golongan orang yang kedua, yaitu golongan hewan dan bebatuan. Tidak memberi manfaat tapi juga tidak memberi ancaman atau mudarat. Jangan sampai kita masuk golongan ketiga, golongan kalajengking, ular dan binatang buas. Kita tidak memberi manfaat pada mereka, orang-orang di sekitar kita, tetapi keadaan kita menjadi ancaman, keberadaan kita menjadi ancaman bagi mereka, ditakuti karena membahayakan. Ya. Jadi kalau kita tidak bisa melakukan itu, kalau kita tidak bisa hidup di tengah keramaian di tengah manusia, maka uzlah itu akan lebih baik. Tetapi kalau dalam uzlah masih juga ada godaan setan, maka tidur itu amalan yang terbaik. Meskipun dengan tidur itu termasuk selemah-lemahnya keselamatan manusia. Memang selamat, tapi serendah-rendah derajat, karena dengan tidur itu sama saja kita menyamakan hidup kita dengan orang-orang yang mati. Tidak ada aktivitas, tidak ada memberi manfaat atau dampak sama sekali pada lingkungan sekitarnya. Jadi mudah-mudahan marilah sama-sama dengan belajar kitab ini, kita berusaha selalu membuat lingkungan sekitar kita itu merasa bahagia dengan kasih sayang kita, ya. Merasa selalu idkhalus sururi ala qulubihim. Jadi di lingkungan sekitar itu kalau mereka bisa bahagia dengan keberadaan kita, kita insya Allah termasuk golongan derajat malaikat ini, ya. Kalau tidak bisa, minimal golongan kedua, tidak bisa memberi manfaat kepada sekitar, tapi jangan sampai keberadaan kita itu memberi ancaman buat mereka, ya. Makanya Rasulullah selalu mengingatkan kita bagaimana kita harusnya berbuat kepada tetangga kita, ya. Sampai-sampai ditakar dengan keimanan dengan Allah dan hari akhir, ya. Jadi la yu'minu billah wal yaumil akhir la ya'manu jarahu bi bawaikihi. Tidak beriman pada Allah dan hari akhir orang yang karena perbuatannya merasa membuat tetangganya merasa tidak aman. La ya'manu jarahu bawaikahu, ya. Jadi untuk itu marilah sama-sama kita memperbaiki akhlak kita di tengah lingkungan sekitar kita. Jadi marilah kita berusaha memperlakukan orang-orang di sekitar kita dengan penuh kasih sayang sebagaimana para malaikat memberikan kasih sayangnya kepada manusia, dan berusaha sebisa mungkin idkhalal lisururi ala qulubihim, ya. Membuat orang-orang di sekitar kita itu selalu gembira, ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita bacaan basuhan wudu kita, ya. Mulai dari membasuh tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal yumna wal barakata wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Kemudian basuh hidung, ya. Allahumma arikhni raihatal jannah. Lagi. Allahumma arikhni raihatal jannah. Setelah hidung kemudian basuh wajah, ya. Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tubyadu wujuhu auliyaik wala tusawwid wajhi bizulmatika yauma tuswadu wujuhu a'daik. Kemudian basuh tangan kanan. Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisabai yasiro. Tangan kiri. Allahumma inni a'udzubika antu'tiani kitabi bisimali awwarai dhuhri. Kemudian setelah itu membasuh rambut, ya. Allahumma harrim sya'ri wa basyari 'alan nar. Allahumma harrim sya'ri wa basyari 'alan nar. Sekali lagi. Allahumma harrim sya'ri wa basyari 'alan nar. Ya Allah, haramkanlah rambut dan kulitku dari sentuhan api neraka, ya.
Kalau yang sudah hafal monggo dipraktekkan gitu. Jadi nggak harus menunggu semuanya gitu. Dicicil gitu. Dari basuh hidung, kemudian basuh wajah, kemudian tangan kanan kiri, kemudian basuh rambut. Insya Allah nanti lanjutkan ketika membasuh kedua telinga dan seterusnya gitu. Masih ada yang perlu ditanyakan monggo barangkali. Masalah apa saja, tidak harus yang ada hubungannya dengan apa yang kita kaji malam hari ini gitu. Monggo. Kalau tidak ada, kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtanihi fardudu ilayya inda hajati ilaihi wala tansanihi ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.